Peristiwa bencana alam dahsyat kembali melanda wilayah Indonesia Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis data resmi terkait kedatangan gelombang tsunami yang terdeteksi di 10 titik pesisir pantai, menyusul guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi, 15 Agustus 2026. Berdasarkan laporan siaran pers BMKG, kemunculan gelombang tsunami pertama teramati dan tercatat di kawasan Sika dengan ketinggian 0,20 meter atau 20 cm pada pukul 5:03 waktu Indonesia Barat. Tak lama berselang, gelombang tsunami susulan kembali terukur di Pelabuhan Kuapanta, Kabupaten Sika, dengan peningkatan ketinggian mencapai 0,38 meter atau 38 cm pada pukul 5:16 waktu Indonesia Barat. Pihak BMKG merinci bahwasanya gelombang air laut terus merambat ke berbagai wilayah pesisir lainnya. Di kawasan Flores Timur, ketinggian air mencatatkan angka 0,25 meter pada pukul 5:24 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, di wilayah perairan Labuan Bajo, ketinggian tsunami tercatat mencapai 0,36 meter pada pukul 5:26 waktu Indonesia Barat. Catatan gelombang tsunami tertinggi terukur berada di kawasan Maurole, Kabupaten Ende, di mana ketinggian air mencapai 0,94 meter atau nyaris menyentuh angka 1 meter pada pukul 5:27 waktu Indonesia Barat. Setelah menyapu pesisir Ende, fluktuasi muka air laut terdeteksi di Dompu dengan ketinggian 0,17 meter pada pukul 5:29 WIB, serta di kawasan Bakalang, Kabupaten Alor, setinggi 0,14 meter pada pukul 5:41 waktu Indonesia Barat. Dampak perambatan gelombang tsunami dari pusat gempa Flores ini bahkan menjangkau hingga kawasan pesisir Pulau Sulawesi. BMKG mencatat gelombang tsunami tiba di Bau-Bau dengan ketinggian 0,30 meter pada pukul 5:47 WIB, disusul wilayah Bulukumba setinggi 0,54 meter pada pukul 5:58 WIB, dan berakhir di perairan Kolaka dengan ketinggian 0,23 meter pada pukul 6:27 waktu Indonesia Barat. Dari analisis teknis geofisika, pihak BMKG menjelaskan bahwasanya guncangan gempa bumi kuat tersebut dipicu oleh aktivitas sesar lempeng bumi yang naik atau thrust fault. Kedalaman gempa yang tergolong dangkal, yakni berada pada kedalaman 15 km di bawah permukaan laut, bersumber dari aktivitas struktur tektonik Flores Back Arc Thrust. Hasil pemutakhiran parameter geodesi menunjukkan koordinat epicenter gempa berada di laut pada posisi 8,41 derajat lintang selatan dan 121,39 derajat bujur timur, atau berjarak sekitar 30 km di arah timur Laut Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kendati sempat memicu kepanikan warga pesisir, pihak Deputi Bidang Geofisika BMKG memastikan bahwasanya pergerakan kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang garis pantai terdampak kini telah reda dan tidak lagi mencatatkan ancaman susulan. Meskipun ancaman tsunami utama telah dinyatakan berakhir, aktivitas kegempaan di busur Flores masih berlangsung sangat dinamis. Pihak Direktorat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG melaporkan bahwasanya hingga Sabtu pagi pukul 7:07 WIB, telah terdeteksi sebanyak 37 kali gempa bumi susulan dengan rentang magnitudo bervariasi antara 3,6 hingga 6,2, di mana salah satu gempa guncangan susulan tersebut sempat dirasakan cukup kuat oleh masyarakat setempat. Para ahli geofisika mengingatkan bahwasanya kawasan busur belakang Flores ini memiliki potensi pelepasan energi gempa bumi maksimum hingga magnitudo 7,8 sampai 7,9. Berdasarkan rekam jejak sejarah kebencanaan nasional, peristiwa serupa pernah meremukkan wilayah Flores pada tahun 1992 silam dengan kekuatan magnitudo 7,5 yang memicu kerusakan masif serta gelombang tsunami dahsyat.
Setelah siklus pelepasan energi tertahan selama hampir 30 tahun, aktivitas pelepasan energi tektonik skala besar kini kembali terjadi di kawasan busur belakang Flores, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada namun tidak panik.